video kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi senyawa parasetamol dengan menggunakan metode KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, apa sih KLT itu? Nah, prinsip dasar pada pemisahan KLT atau kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan kepolarannya, yang dimana interaksi senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Nah, fase diam ini biasanya menggunakan silika gel yang bersifat polar, sedangkan fase geraknya berupa pelarut yang akan bergerak naik melalui pelat karena adanya gaya kapiler. Nah, saat sampel ditotolkan pada pelat dan dimasukkan ke dalam chamber, masing-masing senyawa akan bergerak dengan jarak yang berbeda. Senyawa yang lebih mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat atau lebih jauh, sedangkan senyawa yang lebih kuat berikatan dengan fase diam akan bergerak lebih lambat. Karena perbedaan pergerakan tersebut, maka senyawa dapat terpisah dan membentuk noda pada posisi yang berbeda. Nah, mengapa nilai RF digunakan untuk identifikasi senyawa? Nilai RF atau retardation factor merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh noda senyawa dan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nah, setiap senyawa memiliki nilai RF yang khas pada kondisi tertentu, sehingga nilai ini dapat digunakan untuk membantu identifikasi senyawa termasuk parasetamol. Nah, agar perbandingan nilai RF antara sampel dan baku valid, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti menggunakan fase diam yang sama dan fase gerak yang sama, dan melakukan kondisi percobaan yang sama, serta sampel dan baku dijalankan pada satu KLT. Nah, jika nilai RF pada sampel mendekati nilai RF baku, maka kemungkinan senyawa tersebut adalah senyawa yang sama. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai RF. Yang pertama, ada kepolaran fase gerak. Jika fase gerak semakin polar, maka senyawa akan lebih mudah bergerak, sehingga nilai RF akan meningkat. Yang kedua, ada jenis fase diam. Nah, fase diam yang lebih polar akan menahan senyawa polar lebih kuat, sehingga nilai RF menjadi lebih kecil. Yang ketiga, ada jumlah sampel. Penotolan sampel yang terlalu banyak dapat menyebabkan noda menyebar dan hasil pemisahan menjadi kurang baik. Selain itu, suhu, kelembaban, dan ketebalan silika juga dapat mempengaruhi hasil dari pemisahan pada KLT. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara menghitung nilai RF. Nah, nilai RF dihitung dengan menggunakan rumus jarak yang ditempuh oleh noda suatu senyawa dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nah, jika nilai RF suatu sampel berbeda jauh dari nilai RF baku, maka kemungkinan senyawa tersebut berbeda atau terjadi kesalahan dalam percobaan. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih kalau fase gerak terlalu polar atau terlalu non-polar? Jika fase gerak terlalu polar, maka senyawa akan bergerak terlalu cepat mengikuti pelarut, sehingga noda berkumpul di bagian atas pelat dan pemisahan akan menjadi kurang baik. Nah, sebaliknya, jika fase gerak terlalu non-polar, senyawa akan tertahan pada fase diam, sehingga noda hanya bergerak sedikit dan nilai RF yang didapatkan menjadi kecil. Oleh karena itu, pemilihan fase gerak yang tepat sangat penting agar pemisahan senyawa pada KLT dapat berlangsung secara optimal. Nah, sekian penjelasan mengenai identifikasi parasetamol menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Terima kasih.